Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita di kebun Jogja Anggur 3 lagi ya teman-teman. Kemarin teman-teman ada yang bertanya apa Jogja Anggur itu pernah mengganti-ganti varian. Jawabannya sering ya teman-teman. Jadi kita itu karena saya sendiri itu kolektor anggur, jadi varian kita ada 100 jenis lebih. Jadi banyak jenis yang kita tanam. Nah, ketika kita tanam itu kita mau sebagai apa? Mau sebagai hobi atau mau sebagai produksi atau sebagai untuk lainnya. Jadi di sini karena di kebun Jogja Anggur 3 ini fokus kita produksi ya teman-teman. Jadi ketika ada pohon varietas baru yang kita tanam yang kiranya itu produksinya nggak bagus dan rasanya kurang masuk atau kurang kita sukai, itu akan kita eliminasi atau kita ganti. Nah teman-teman, kali ini kita akan mengeliminasi pohon anggur ya. Kita eliminasi itu bukan berarti kita nggak sayang sama tanaman, tapi kita menempatkan tanaman itu sesuai dengan kepentingannya atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di belakang ini kita tanam varietas yang dulu masih tergolong belum banyak yang punya ya teman-teman. Ini varietas anggur Tensu teman-teman. Ini kita review dulu. Nah ini teman-teman buahnya itu kayak gini ya. Kayak gini kita potongin ya. Sebetulnya warnanya merek mirip Benitamaki atau Fairfoss ya, kayak gini ya. Kayak gini. Jadi ini kita mau eliminasi teman-teman karena apa? Pertama itu di sini rantingnya itu susah teman-teman. Rantingnya itu susah, bisa dilihat, tolong dekatkan Mas. Ini ya, tersiernya itu susah teman-teman. Jadi ada juga varietas anggur tuh yang tersiernya itu nggak gampang numbuh, ini salah satunya. Dan karena kemarin masuk varietas baru juga, jadi ini kita tanamkan. Terus kita coba buahkan, ternyata buahnya nggak masuk teman-teman. Jadi kita review ya. Kita coba. Kecut teman-teman, kulitnya tebal banget ya. Dan ini teman-teman, ini varietas Tensu ya. Ini ada lagi buahnya, coba kita petik ya. Ini varietas Tensu dari Jepang ini. Varietas Tensu dari Jepang. Kalau matang sebenarnya merah full, ini udah agak kisut aja udah buah mau habis. Kita tunggu. Itu manisnya kurang teman-teman, jadi kecut atau asam ya. Kita coba lagi. Kecut teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus eliminasi varian ini. Pertama ya, rantingnya tadi susah. Kedua, rasanya nggak masuk. Terus pembuahannya tuh lumayan agak susah. Jadi bisa buah, tapi produktivitasnya nggak tinggi dan rasanya juga kurang enak. Jadi kita eliminasi, mau kita ganti jenis. Nah teman-teman, ini varietas Tensu ini sebelumnya kan kita belum pernah coba rasanya dan baru masuk dari Jepang juga. Ya kita sebagai kolektor dan senang berkebun anggur, kita tanam juga di sini di kebun produksi. Tapi buah-buahnya itu ini ya, kita potongin. Ini mau kita ganti jenis nanti. Jadi buahnya itu kurang enak teman-teman. Jadi kecut mungkin ya. Kita memang harus benar-benar mengevaluasi kalau kita mau bikin kebun skala produksi ya. Jangan sampai kita tanam jenis yang salah. Misalnya seperti ini kita tanam, nanti produktivitasnya rendah, juga rasanya kurang enak. Jadi teman-teman yang nonton video Jogja Anggur yang sering kita review itu, kita sampaikan yang real ya, jadi rasanya seperti apa. Jadi beruntung sekali mungkin teman-teman yang bisa menyimak videonya, karena ketika kita tanam ini dulu kan belum ada yang membuahkan juga, jarang yang membuahkan, jadi belum tahu rasanya. Jadi dari video ini kita sampaikan bahwa varian ini kurang recommended menurut saya. Ini varian Tensu yang akan kita potong. Kecut ya. Jadi oke lah. Kemarin kita sempat penasaran nunggu varian ini sampai matang, dan penasaran itu udah terjawab ya, udah terjawab. Oke, mohon maaf pohon, kita bukan bermaksud nggak sayang sama pohonnya. Jadi kayaknya kurang cocok varian ini untuk skala produksi ya. Jadi kita akan potong pohon ini teman-teman, akan potong pohon ini. Bismillah ya.
Jadi kita kemarin juga varian ini kita anggap spesial juga. Jadi ranting-rantingnya itu sengaja kemana-mana agar bisa berbuah ya. Setelah berbuah malah ternyata kurang enak. Jadi kita harus eliminasi. Nah teman-teman, di sini juga ada buahnya nih. Ini masih, jadi nunggu. Nah ini tensunya ya teman-teman. Teksturnya juga sangat lembek ya. Teksturnya tuh lembek, kulitnya tebal banget. Jadi pasti teman-teman nggak suka deh. Jadi harus selektif dalam pemilihan jenis. Nah, kalau ditanya juga Jogja Anggur itu mengganti jenis berapa banyak? Udah puluhan ya teman-teman ya. Puluhan jenis yang kita ganti karena kita juga ada yang ngambil dari sesama kolektor, ada yang kita ngimpor langsung dari negara asalnya. Jadi semua varian yang masuk ke kita itu belum tentu bagus. Jadi mungkin deskripsinya bagus, tapi setelah ditanam di tempat kita belum tentu itu sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Jadi kita harus selektif dan bisa memilih jenis-jenis yang bagus dan benar-benar recommended untuk kita kebunkan. Ini varian Tensu ya. Kalau ini teman-teman ya, biar nggak penasaran nih, kulitnya tebel, nah, juicy banget ya. Ini teman-teman ya, terlalu juicy menurut saya. Nah langsung hilang, kulitnya tebel banget. Kulitnya tebel banget. Ini kalau pepatah muka tebal ini, kulit tebal ini. Dah ya kecut. Ini kita eliminasi aja teman-teman. Nah teman-teman langsung aja ya kita potongin ya. Kita potongin. Bismillah kita ganti jenisnya ya. Jadi di samping ini nggak terlalu genjah, itu rantingnya itu terlalu makan tempat. Dan yang pasti ya rasanya kurang ini mas, kurang enak ya, kurang masuk. Jadi ini kita ganti teman-teman. Kita ganti, kita nanti mau rencana mau ganti, kalau nggak jenis Yumi Rainbow atau jenis Poton, mungkin Poton ya teman-teman, karena di sini Yumi Rainbow udah ada lumayan banyak. Jadi kita akan jenis Poton. Jadi ini pelajaran bagi kita semua ya teman-teman, kalau memilih varietas anggur pastikan kita tahulah sumbernya seperti apa. Kalau bisa reviewnya, lihat reviewnya lah minimal. Jadi kita nggak kecewa ketika kita mau tanam. Kalau untuk skala hobi 1-2 pohon oke lah, nggak masalah. Tapi kalau udah kita tanam dalam skala yang banyak kan kita tentu saja rugi dalam waktu ketika menunggu, dan rugi nanti kecewa karena rasanya tidak sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Oke, langsung kita potongin semua ya. Ini juga induknya nanti nih mau kita potongin teman-teman. Jadi biar enak dalam penggantiannya. Jadi ini kita potongin semua ya. Varian Tensu ini sebenarnya dari Jepang. Jadi kita harus bisa selektif dan tahu jenisnya yang benar-benar kita inginkan. Nah, nanti akan kita dongkel atau kita sambung ya teman-teman ya. Mumpung di sini buahnya udah berkurang, udah mau habis. Jadi sekalian nanti pas dia tumbuh kembang, dia akan bareng dengan pohon-pohon yang lainnya. Oke itu teman-teman ya. Jadi menjawab pertanyaan teman-teman bahwa Jogja Anggur pun sering mengganti varian jenis yang nggak kita inginkan atau nggak sesuai ekspektasi untuk mendapatkan jenis yang lebih baik, biar skala produksinya lebih banyak lagi. Jadi teman-teman tetap semangat berkebun anggur. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.